Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Kita harus pertahankan kedaulatan negara kita, dalam hal ini berkaitan dengan Natuna, dan kita harus tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia. Mungkin saya percaya ini hanya provokasi, hanya mau lihat saja Indonesia ini bagaimana. Kenapa? Kejadian ini sudah berkali-kali, akhirnya ya mundur semuanya. Nah, saya kira terus statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. DPR tegaskan Tiongkok tak miliki hak larang pengeboran minyak di Natuna. Klaim eksplorasi wilayah oleh Tiongkok yang meminta agar Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas di Natuna sama sekali tidak berdasar dalam hukum internasional. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono Suratto merespon protes Tiongkok terhadap pemerintah Indonesia. Protes itu meliputi pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan. Dalam laporan Reuters, pemerintah Tiongkok mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pengeboran minyak dan gas alam itu disebut bersinggungan dengan klaim 9 garis putus-putus milik negeri tirai bambu. Tindakan Tiongkok tersebut dalam hukum internasional dikenal sebagai unilateral claim, yang tidak serta-merta bisa mengikat dan memaksa negara lain untuk mengakuinya, karena hukum internasional mengenal apa yang dikatakan sebagai persistent objection atau penolakan secara terus-menerus, kata Anton kepada wartawan Sabtu 4 Desember. Politikus Demokrat ini menjelaskan Indonesia selalu melakukan persistent objection atau keberatan yang menerus sejak awal dan tidak bergeming dengan sikapnya sampai saat ini. Dengan mengemukakan dalih di atas, terimplikasi bahwa Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia. Padahal Indonesia telah mengklaim ZEE sejak 1983 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan tidak pernah ada keberatan dari Tiongkok akan hal itu, tegasnya. Berdasarkan hukum internasional, Tiongkok telah mengakui klaim Indonesia atas ZEE-nya. Oleh karena itu, menurut Anton, klaim Tiongkok terkait historical title di Laut Cina Selatan merupakan hal absurd dan tidak memiliki alas hukum yang sah. Sejak awal berkembang hukum laut jelas bahwa laut tidak ada yang memiliki. Lambat laun negara mengklaim laut yang berbatasan dengan daratannya dengan alasan keamanan negara, pantai, national security, dimulai dari hanya mengklaim laut teritorial hingga kemudian juga mengklaim zona tambahan, landas kontinen, dan ZEE, jelas dia. Dengan demikian, kata Anton, tidak ada klaim terhadap laut tanpa adanya daratan, sementara jarak antara Tiongkok dan titik terluarnya sangat jauh, melebihi apa yang dimungkinkan oleh hukum laut yang hanya diakui 200 mil laut dari pantai untuk ZEE. Jika memang historical title terhadap laut diakui, semua samudera di dunia akan sangat mungkin diklaim oleh Inggris. Itu karena Inggrislah yang telah menguasai lautan sejak dulu kala, imbuhnya. Anton menambahkan, untuk menghadapi Tiongkok yang melakukan test the water, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah menempuh proses diplomatik. Proses diplomatik yang dilakukan dengan keras selama Tiongkok tetap bertahan dengan klaimnya. Jika memang Nine Dash Line Tiongkok bukan klaim wilayah, perlu ada pernyataan secara tertulis mengenai apa yang dimaksudkan oleh Tiongkok dengan itu, dan bahwa mereka mengakui ZEE Indonesia yang terkenal lain tersebut, tegas dia. Sedangkan yang kedua, melakukan patroli berkesinambungan, pemantauan radar yang efektif dan berdaya jangkau tinggi. Bila memungkinkan, lanjut Anton, pemerintah bisa membangun pangkalan TNI AL di daerah terdekat. Anton mengingatkan, sebagai peserta UNCLOS 1982 sejak 1996, klaim sepihak Tiongkok mengenai Nine Dash Line tidak diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Ia meminta Tiongkok menghormati hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia. Jika ingin berdaulat di laut, Indonesia harus bisa tegas terhadap semua pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat di lautnya, termasuk terhadap tindakan semena-mena Tiongkok, tutup Anton. Cina minta stop ngebor migas Natuna, DPR Indonesia jangan lembek. Publik tengah menyoroti kabar yang beredar tentang kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di Indonesia di Natuna, Laut Cina Selatan, yang merupakan wilayah yang masih menjadi sengketa. Publik tengah menyoroti kabar yang beredar tentang kegiatan pengeboran minyak dan gas alam Indonesia di Natuna, Laut Cina Selatan, yang merupakan wilayah yang masih menjadi sengketa bagi dua negara.
Pasalnya, China meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar tersebut disampaikan oleh 4 sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada kantor berita Reuters. Dalam tanggapannya terhadap hal itu, Ketua Badan Anggaran DPR, M. Said Abdullah, menegaskan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang tidak bisa ditawar oleh pihak manapun. Klaim siapapun atas wilayah teritorial negara kita harus kita hadapi dengan seluruh instrumen hukum internasional yang ada. Perlu saya tegaskan bahwa wilayah ZEE Laut Natuna Utara adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia, kata Said dalam keterangan tertulisnya dikutip Jumat 3 Desember 2021. Said menjelaskan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982 memberi hak berdaulat kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk migas yang berada di bawah ZEE Indonesia tanpa boleh diganggu oleh negara lain. Ia menyebut klaim China melalui konsep 9 Dash Line 9 garis putus-putus yang negara tersebut tetapkan adalah klaim sepihak yang tidak berdasar pada ketentuan hukum internasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus dengan tegas menolak klaim itu dan mempertahankan setiap jengkal laut kita dengan sehebat-hebatnya, ujarnya. Karena dasar hukum de jure atas wilayah ZEE di Laut Natuna Utara sudah jelas, menurut Said, yang perlu dikuatkan oleh pemerintah dan rakyat adalah de facto wilayah tersebut dalam penguasaan. Oleh sebab itu mobilitas nelayan dan seluruh jajaran Angkatan Laut kita nyata ada di sana. Patroli Angkatan Laut kita harus mampu menjamin keamanan para nelayan kita di Laut Natuna Utara dari gangguan siapapun, termasuk harus tegas berani mengusir siapapun yang masuk dalam kawasan ZEE di Natuna Utara tanpa izin. Lanjut Said, kita tidak boleh lembek dengan siapapun sepanjang hukum internasional mengakui kedudukan kita, tandasnya.